Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menerangkan materi yang kelima dari keamanan sistem informasi. Yang pertama ada keamanan sistem WWW atau World Wide Web. WWW adalah World Wide Web. World Wide Web ini tidak lain adalah sistem web atau halaman web yang terhubung ke komputer lokal melalui internet. Situs web ini berisi halaman teks, gambar, digital, audio, video, dan lain-lain. Teknologi server semakin ke sini berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu keuntungannya adalah keamanan server menjadi semakin kuat, susah ditembus oleh serangan penyusup, hacking, virus, malware, dan serangan berbahaya lainnya. Karena website menjadi salah satu aset utama yang kita miliki di dunia online untuk mengenalkan bisnis atau usaha kita kepada pengguna internet, salah satu tindakan untuk mengamankan server website yaitu dengan selalu menjaganya keamanan. Menjaga keamanan server. Yang pertama ada selalu menggunakan akses SSH. SSH adalah protokol jaringan yang dilengkapi dengan fitur enkripsi kriptografi sehingga lebih aman saat melakukan login server dibandingkan login secara langsung. Yang kedua ada merubah port standar. Untuk merubah port SSH standar caranya gampang. Anda tinggal masuk ke bagian file konfigurasi SSH sesuai dengan sistem operasi yang diinstal pada server. Selain itu perlu dicatat juga jangan sampai port yang Anda rubah bertabrakan dengan port aplikasi lain yang bisa menyebabkan error pada server. Yang ketiga ada menggunakan password yang kuat. Password ini menjadi ancaman terbesar dalam keamanan internet, jadi jangan sampai asal membuat. Yang keempat ada menonaktifkan akun root. Anda bisa memberikan permission untuk tiap orang yang login sesuai dengan keperluannya saja. Tidak perlu memberikan akses full root kepada user. Yang kelima, selalu update server. Update tujuan utamanya adalah menyempurnakan fitur-fitur yang ada dan menutup bug yang ada. Yang keenam, hindari download tidak jelas. Usahakan download pada website-website resminya langsung, bukan dari website download software. Yang ketujuh ada menonaktifkan port network. Anda bisa menonaktifkan port network yang tidak terpakai karena port yang terbuka dan tidak dipakai akan menjadi target dari serangan hacker untuk menjalankan aksinya. Yang kedelapan ada setting konfigurasi firewall. Firewall berfungsi untuk memblokir akses ilegal ke dalam jaringan server seperti serangan brute force, blokir IP, SQL injection, dan lainnya. Yang kesembilan menggunakan SVTP. SVTP atau Secure File Transfer Protocol adalah aplikasi pertukaran data yang digunakan antara server dan klien dengan keunggulan lebih aman dari FTP biasanya. Yang ke-10 itu setting folder read only. Anda perlu memodifikasi default akses folder dari read write menjadi read only. Hal ini cukup penting untuk menjaga keamanan server dari serangan hacker. Yang ke-11 ada install antivirus. Walaupun sudah ada firewall untuk menjaga keamanan server, Anda masih memerlukan adanya antivirus. Antivirus terbukti lebih ampuh untuk mencegah serangan malware dan virus yang mengarah kepada server. Yang ke-12 ada memasang monitoring server. Server monitoring memungkinkan Anda memantau secara real-time keadaan server, jadi tidak perlu melakukan login dengan SSH untuk tahu keadaan server. Yang terakhir yang 13 ada menggunakan SSL. SSL memungkinkan komunikasi antar server dan web browser berjalan dengan aman tanpa adanya hacker yang bisa mencuri datanya. Karena SSL sekarang ini sudah menggunakan enkripsi 256 bit yang tidak mungkin bisa ditembus oleh hacker dengan waktu yang sangat singkat sekali. Yang kedua ada keamanan client server. Client server adalah metode penyelesaian masalah pada aplikasi software yang menggunakan sistem database sehingga perangkat komputer tidak perlu diinstal database. Database client server bisa diinstal pada komputer server sedangkan aplikasinya diinstal pada pihak klien. Banyak sejenis keamanan pada komputer yaitu salah satunya keamanan informasi. Saat ini informasi mulai memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan hubungan. Jaringan LAN meniru cara internet bekerja dengan menggunakan protokol-protokol yang ada di internet sehingga muncul istilah intranet. Metode keamanan client server. Yang pertama IDS, Intrusion Detection System adalah sistem yang banyak digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan oleh pihak luar maupun dalam. Sebuah IDS dapat berupa IDS berbasiskan jaringan komputer atau berbasiskan host. Dalam membuat keputusan apakah sebuah paket data berbahaya atau tidak, IDS dan IPS
dapat mempergunakan metode. Yang pertama ada Signature Based Intrusion Detection System. Metode ini telah tersedia daftar signature yang dapat digunakan untuk menilai apakah paket yang dikirimkan berbahaya atau tidak. Sebuah paket data akan dibandingkan dengan daftar yang sudah ada. Metode ini akan melindungi sistem dari jenis-jenis serangan yang sudah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga keamanan sistem jaringan komputer, data signature yang ada harus tetap terupdate. Yang kedua ada Anomaly Based Intrusion Detection System. Pada metode ini pengelola jaringan harus melakukan konfigurasi terhadap IDS dan IPS sehingga IDS dan IPS dapat mengetahui pola paket seperti apa saja yang akan ada pada sebuah sistem jaringan komputer. Sebuah paket anomali adalah paket yang tidak pengelola jaringan yang tidak sesuai dengan kebiasaan jaringan komputer tersebut. Apabila IDS untuk metode ini, pengelola jaringan harus terus-menerus memberitahu IDS dan IPS bagaimana lalu lintas data yang normal pada sistem jaringan komputer tersebut untuk menghindari adanya salah penilaian oleh IDS atau IPS. Yang kedua ada IPS, Intrusion Prevention System. IPS juga bisa menggunakan signature untuk mendeteksi traffic dalam jaringan, sehingga pencegahan serangan dapat dilakukan sedini mungkin. Secara umum ada dua jenis IPS, yaitu yang pertama ada Host-Based Intrusion Prevention System. HIPS merupakan sebuah sistem pencegahan yang terdiri dari banyak layer, menggunakan paket filtering, inspeksi status dan metode pencegahan intrusi yang bersifat real time untuk menjaga host berada di bawah keadaan dari efisiensi performansi yang layak. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mencegah kode-kode berbahaya yang memasuki host agar tidak dieksekusi tanpa perlu untuk mengecek bridge connector. Yang kedua ada Network Based Intrusion Prevention System atau NIPS. Network Based IPS atau Inline Proactive Protection dapat menahan semua trafik jaringan dan menginspeksi kelakuan dan kode yang mencurigakan karena menggunakan inline model. Performansi tinggi merupakan sebuah elemen krusial dari perangkat IPS untuk mencegah terjadinya bottleneck pada jaringan. Oleh karena itu, NIPS biasanya didesain menggunakan tiga komponen untuk mengakselerasi performansi bandwidth. Sekian dari presentasi yaitu materi yang kelima. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.